Anda kembali di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan secara resmi bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Padahal sejumlah nama sudah mulai mencuat ke permukaan. Perhitungan apalagi yang dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk menentukan calon gubernur Jakarta? Kita sudah bersama dengan politisi Aryo Seno Bagaskoro. Selamat sore, Mas Aryo. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Aryo, alasan PDI sampai sekarang belum memunculkan nama bakal calon gubernur Jakarta ini apa, Mas? Ya, pertama tentu di semua daerah kami mempertimbangkan dengan serius melakukan tahapan demi tahapan, baik itu dalam bentuk penjaringan, penyaringan maupun pendalaman analisis terkait dengan simulasi nama-nama yang muncul termasuk kemungkinan pasangan-pasangan calon dari PDI Perjuangan yang akan direkomendasikan. Artinya di semua daerah menjadi prioritas. Apalagi saat bicara Jakarta, Jakarta ini kan etalase kepemimpinan nasional dan masih menjadi epicentrum ekonomi dari Indonesia, meskipun nanti akan berpindah status sebagai ibu kota tidak lagi di sini. Tetapi dalam konteks menjadi etalase, maka diperlukan kepemimpinan yang firm, kepemimpinan yang punya kesamaan ideologi, kesamaan pemikiran dan platform perjuangan yang tepat dari PDI Perjuangan, dan oleh karena itu perlu tokoh yang mumpuni di Jakarta. Baik. Bahwa kami sebagai partai yang mengedepankan asas kaderisasi, kami punya cukup banyak stok kepemimpinan yang handal, yang beberapa waktu terakhir memang banyak dibicarakan oleh publik. Banyak pula masukan yang masuk ke kami terkait dengan nama-nama itu, sehingga tentu kami memerlukan waktu untuk melakukan pendalaman dan mencermati dinamika politik yang terjadi. Saya rasa itu, Mas. Baik, sebagai partai kader, nama-nama yang dijagokan untuk Jakarta ini siapa saja, Mas? Ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh pimpinan partai, kan ada beberapa nama yang dipertimbangkan. Ada misalnya muncul nama Pak Basuki Cahayapurnama sebagai ex-gubernur di Jakarta yang menunjukkan kepemimpinan yang transformatif dan waktu itu melakukan berbagai terobosan pembangunan. Ada lagi misalnya nama Bu Tri Risma hari ini, ada juga Pak Aswar Anas, termasuk kemudian ada yang mengusulkan Pak Andika Perkasa sebagai jenderal TNI yang punya pengalaman panjang di dunia militer sebagai seorang panglima. Nah, nama-nama ini terus kami lakukan pencermatan. Ada juga misalnya yang mengusulkan Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, untuk menjadi gubernur di Jakarta. Nah, nama-nama ini tentu semuanya sedang berjalan, termasuk kemungkinan-kemungkinan dari internal, dari tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Misalnya ada nama Pak Prasetyo Edi Marsudi yang itu diusulkan oleh DPD partai. Jadi nama-nama itu memang sedang kami uji, apalagi hari ini kan ada berbagai dinamika dari eksternal kami. Kami tentu masih melihat analisis situasinya dari calon-calon kompetitor maupun nama-nama lain yang muncul. Baik, kan kita melihat dinamika politik sekarang ini, berarti melihat saat ini seolah-olah seperti ada dua poros, Mas. Porosnya dari Anies Baswedan beserta PKS dan Nasdem, kemudian ada poros dari Kim sendiri. Apakah PDIP akan maju sebagai poros baru atau PDIP akan mendukung Anies Baswedan dan calon wakil gubernurnya adalah dari PDIP? Seperti apa, Mas? Ya, kalau bicara tentang kemungkinan kerjasama politik, hari ini memang kami sedang melakukan komunikasi yang intens dengan seluruh partai politik yang memiliki kesamaan platform atau gagasan perjuangan dengan kami. Tentu saat bicara pilkada yang menjadi faktor utama itu adalah logika ketokohan. Ya. Artinya harus sepakat dulu dengan nama calon yang diusung, baru kemudian kerjasama itu bisa dilakukan sebuah tindak lanjut. Tapi hari ini kan untuk mengerucutkan nama tokoh, ini kan masih perlu proses. Sehingga apakah nanti akan terjadi misalnya seperti Pilpres ada 3 calon atau hanya 2 calon, saya rasa itu bergantung kepada kesepakatan atas nama. Kalau nama itu kita bisa menemukan kesamaan bahwa ternyata nama calon A dan calon B itu sama-sama cocok, maka tentu kita akan bisa melakukan kerjasama. Nah, persoalannya di Jakarta ini kan tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri kadernya, Mas. Artinya memang komunikasi politik menjadi suatu kewajiban dan kami bersyukur bahwa tengah segala dinamika pemilu yang lalu, di Jakarta kami masih dipercaya sebagai partai peraih suara terbanyak kedua. Sehingga itu menjadi modal yang penting untuk membangun satu sinergitas di basis-basis kami, khususnya di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat. Yang mana kalau kita mencermati
sebaran suara dari Mas Anies Baswedan sebagai gubernur di periode yang lalu, itu daerah yang memang kami cukup kuat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Baik, lalu melihat ada nama Anies Baswedan dipasangkan dengan Andika Perkasa, apa ini juga memungkinkan? Ya, semua masih cair, artinya sebelum janur kuning melengkung, apalagi janur merah melengkung, itu masih sangat mungkin terjadi sebagai variabel. Tapi kalau kita melihat kan Pak sebagai portofolio kepemimpinan, Jenderal Andika ini adalah dulunya adalah seorang panglima di TNI. Tentu secara kualitas kepemimpinan levelnya sudah di tingkat nasional sebagai komandan. Nah, artinya kemudian ada juga yang mengusulkan bahwa jangan-jangan Pak Andika juga cocok di Jawa Tengah, tidak hanya di Jakarta sebagai calon gubernur. Nah, ini tentu kami sedang masukkan di dalam pertimbangan, lebih cocok di daerah teritorial yang mana. Baik, berbicara soal penjaringan internal di tubuh partai PDIP sendiri, pasti kan ada survei internal yang dilakukan, nama-nama yang memang dianggap mempunyai ketokohan yang kuat saat ini. Kalau di peringkat ada nggak sih Mas, nama-nama yang memang kuat sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jakarta secara ketokohan? Pasti kan dalam penjaringan internal dilakukan nih survei-survei internal juga oleh PDIP. Ya, ada tentu saja nama-nama yang kami kaji dan sudah kita lakukan pengkajian itu. Tetapi tentu kami perlu melakukan pendalaman secara intensif. Sebagai partai yang berasaskan ideologi Pancasila dan dihidupi oleh api Bung Karno, tentu bicara tentang pemilu bukan hanya bicara tentang menang-menangan secara elektoral, tetapi misalnya variabel ideologi, variabel pemikiran, variabel rekam jejak pengalaman, ini menjadi satu kesatuan sebelum kami dapat mengambil keputusan definitif tertentu. Nah, bicara tentang elektoral, saya rasa banyak sekali pengalaman di pemilu yang lain sebelumnya, bahwa apa yang menjadi fakta di sekian bulan sebelum pemilu, bisa jadi sangat berbeda dengan resultnya, dengan hasilnya. Ya. Nah, tentu dari fakta tersebut kita bercermin, dan kita merasa bahwa yang paling penting di periode saat ini adalah menemukan berlian-berlian kepemimpinan yang paling tepat. Dan itu tidak bisa hanya diukur dengan faktor elektabilitas per hari ini. Karena itu semua masih berkembang, mesin politik juga masih melakukan pemanasan, masih exercising, komunikasi politik juga masih terbuka dengan banyak pihak. Artinya akan terlalu dini untuk mengambil kesimpulan apabila hanya mengambil dari elektabilitas yang diuji dari hari ini. Sehingga nama-nama yang muncul itu pun sampai sekarang masih kita lakukan pendalaman demi pendalaman. Baik, kalau kita berbicara pendalaman, sebut 5 nama deh Mas. Berlian-berlian yang akan dimunculkan tuh ada nggak sih 5 nama? Boleh disebut nggak ke pemirsa TV One, Mas? Ya, itu kan sudah berkali-kali ya, nama-nama yang disebut cocok untuk di Jakarta misalnya, yang muncul dari kajian maupun dari masukan. Tadi saya sebutkan misalnya ada Pak Basuki, ada Bu Risma, ada Pak Aswar Anas, ada Pak Ahok, ada Pak Andika. Ini secara urut-urutan tentu relatif ya. Tapi nama-nama itu kan yang selama ini muncul di permukaan. Ada juga Pak Prasetyo Edy Marsudi, bahkan juga para anggota DPR RI di Jakarta juga kami lakukan pendalaman, misalnya Pak Charles Honoris. Nah, ini kami lakukan terus pencermatan secara matang terkait apa yang sedang terjadi. Sehingga tentu susah untuk bicara mengerucutkan ke beberapa nama. Tapi yang penting adalah dari nama-nama ini dengan berjalannya waktu kami masih punya cukup banyak waktu sampai ke batas akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Dan itu akan cukup saya rasa karena bukan ruang hampa politik. Di periode masa itu saya rasa cukup untuk kita mengukur lebih dalam tentang kebutuhan dan aspirasi warga Jakarta. Baik, kita akan menunggu siapa jagoan PDIP yang akan bertarung di Jakarta. Terima kasih Mas Aryo telah berdialog bersama kami di program Kabar Pemilu Kada. Selamat sore.